Kunjungan Klemen Voroshilov ke Indonesia. Pada era pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia memiliki hubungan mesra dengan Rusia yang kala itu masih bernama Uni Soviet. Meski sejarah hubungan diplomatik Indonesia dan Rusia baru resmi dimulai pada tahun 1950, kemesraan kedua negara itu sebenarnya telah terjalin sejak masa awal kemerdekaan. Kedekatan ideologi antara Uni Soviet dan para pemimpin gerakan kemerdekaan Indonesia, terutama Soekarno dan Tan Malaka, melatar belakangi hubungan harmonis kedua negara pada masa itu. Sejarah hubungan diplomatik Indonesia dan Uni Soviet pun terus bergulir hingga terjalin kemesraan pada periode tahun 1956 sampai tahun 1962 yang ditandai dengan kunjungan kedua kepala negara. Dalam periode hubungan harmonis Indonesia-Uni Soviet itu, Presiden Soekarno tercatat 4 kali berkunjung ke Moskwa, yakni pada tahun 1956, 1959, tahun 1961, dan tahun 1964. Sementara itu, Ketua Presidium Uni Soviet tertinggi, Kavyi Voroshilov, mengunjungi Indonesia pada tahun 1957. Pada video sebelumnya, kita sudah melihat kunjungan dari Perdana Menteri Uni Soviet Nikita Khrushchev tahun 1960. Ternyata sebelum Khrushchev berkunjung ke Indonesia, 3 tahun sebelumnya Voroshilov telah lebih dahulu mengunjungi Indonesia. Klemen Yefremovich Voroshilov adalah pemimpin militer dan kepala Presidium Uni Soviet yang menjabat sebagai kepala negara setelah kematian teman dekatnya Joseph Stalin. Kepala negara Uni Soviet itu datang untuk melakukan kunjungan balasan ke Indonesia setelah setahun sebelumnya Soekarno telah mengunjungi Uni Soviet. Voroshilov beserta rombongan tiba di Indonesia pada 6 Mei tahun 1957 di lapangan udara Kemayoran. Ia akan berada di Indonesia sampai 19 Mei. Kedatangan mereka disambut meriah oleh ribuan masyarakat yang hadir untuk melihat kedatangan tamu negara. Di tangga pesawat, Voroshilov langsung disambut Presiden Soekarno dengan pelukan hangat. Upacara militer juga dilakukan untuk menghormati rombongan tamu negara. Dalam kunjungan selama 13 hari, Voroshilov akan mengunjungi banyak daerah di Indonesia seperti Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Bali, Surabaya, serta beberapa lokasi di Sumatera. Lawatannya ke beberapa daerah di Indonesia, Voroshilov beserta rombongan akan menggunakan pesawat kepresidenan Dolokhov Martinbang, jenis pesawat Ilyushin buatan Rusia. Dolokhov Martinbang merupakan pesawat kepresidenan pertama hadiah Uni Soviet kepada negara Indonesia. Pesawat tersebut dikemudikan oleh pilot Sri Muljono Herlambang. Dalam pidato sambutan, Presiden Soekarno menyatakan rasa hormat dari bangsa Indonesia terhadap Presiden tertinggi Uni Soviet itu. Merespon ungkapan Soekarno, Presiden Voroshilov mengucapkan terima kasih atas undangan Presiden Soekarno. Dalam pidatonya, ia mengatakan kerjasama Indonesia-Uni Soviet berdasarkan prinsip perdamaian, terutama saat geopolitik global mempertajam ketegangan. Dari Kemayoran, rombongan kemudian bertolak ke gedung Istana Merdeka. Di sepanjang jalan, masyarakat terlihat antusias memadati jalanan untuk melihat kedatangan Voroshilov dan rombongan. Di Istana Negara, wartawan lokal maupun asing memadati gedung Merdeka untuk meliput kedatangan Presiden Uni Soviet itu. Malam hari, Presiden Soekarno mengadakan jamuan makan malam untuk menyambut rombongan. Keesokan harinya, pada tanggal 7 Mei, Voroshilov dan rombongan mengunjungi gedung proklamasi untuk meletakkan karangan bunga di Tugu Kemerdekaan. Selain itu, mereka juga berkunjung ke Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk meletakkan karangan bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang yang gugur. Setelah kegiatan hari itu berakhir, rombongan kembali ke Gedung Merdeka untuk menghadiri jamuan makan yang sudah dipersiapkan untuk menyambut mereka. Dalam pidato sambutan, Presiden Soekarno mengatakan bahwa kunjungan beliau sangat penting untuk mempererat persahabatan antara Indonesia dan Uni Soviet. Merespons pidato Soekarno, Voroshilov mengatakan rakyat Soviet memperhatikan dan peduli pada bangsa Indonesia karena mereka mengerti betapa sulitnya hidup di bawah penindasan kolonialisme. Mereka selalu mendukung bangsa-bangsa yang terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Rakyat Uni Soviet sangat mendukung perjuangan Indonesia dalam membebaskan diri dari sisa-sisa kolonialisme, termasuk dukungan terhadap tuntutan agar Irian Barat dapat bergabung dengan Republik Indonesia. 8 Mei,
rombongan tamu negara diajak Presiden Soekarno untuk mengunjungi Bogor. Sesampainya di Istana Negara, Soekarno mengajak Voroshilov untuk berkeliling sambil melihat-lihat di sekitar gedung Istana Negara. Setelah lawatannya di Bogor, rombongan melanjutkan perjalanan mereka ke Istana Cipanas. Tempat mereka akan menginap hingga tanggal 10 Mei. Di Cipanas, ribuan masyarakat beserta para pejabat daerah menyambut kedatangan rombongan tamu negara. Dari Cipanas, rombongan melanjutkan lawatannya ke Bandung. Di Bandung, ratusan ribu masyarakat memadati jalanan yang mereka lalui. Setibanya di Bandung, mereka menuju gedung gubernuran tempat di mana mereka akan menginap. Dalam pidatonya, Voroshilov mengatakan, kota saudara-saudara terkenang di seluruh dunia, Bandung bukan hanya sebagai kota yang memiliki nilai historisnya dalam perjuangan kemerdekaan, tetapi juga sebagai tempat di mana pernah diadakan sebuah sejarah besar, di mana para pemimpin dunia bersatu memproklamasikan seruan kepada seluruh dunia untuk memperkokoh perdamaian, kerjasama, dan persaudaraan antara negara yang berdaulat. Pada malam harinya, rombongan dijamu di gedung gubernuran oleh Gubernur Jawa Barat, Wilaga Sumantri. Keesokan harinya, pada tanggal 11 Mei, Voroshilov melakukan kunjungan ke gedung tempat konferensi Asia Afrika pernah dilaksanakan. Setelah berkeliling Bandung, rombongan melanjutkan lawatannya menuju Jogja dengan menggunakan pesawat. Di sana mereka mengunjungi Taman Makam Pahlawan Semaki. Setelah itu, mereka melanjutkan kunjungannya ke Universitas Gadjah Mada. Pada tanggal 12 Mei, Voroshilov dan Bung Karno mengunjungi Candi Borobudur. Setelah itu, mereka berkunjung ke Museum Pahlawan Pangeran Diponegoro di Magelang, lalu meneruskan lawatan ke Salatiga untuk menghadiri rapat umum di sana. Setelah beberapa agenda dilakukan di Salatiga, keesokan harinya pada tanggal 13 Mei, mereka bertolak ke Surakarta untuk menghadiri rapat umum di lapangan udara Surakarta. Ribuan masyarakat sangat antusias menyambut kedatangan tamu negara tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno mengatakan, rapat ini dinamakan Rapat Persahabatan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah. Bangsa Indonesia ingin bersahabat dengan seluruh bangsa di dunia. Voroshilov dalam pidatonya mengatakan, dengan penuh hormat dan simpati, Soviet mendukung segala macam bentuk perjuangan yang sengit selama Indonesia melawan kekuatan asing. Dalam waktu kemerdekaan yang pendek, Indonesia sudah mampu mencapai kesuksesan yang besar. Sekarang Indonesia memainkan peranan penting dalam memutuskan masalah-masalah internasional. Dunia sudah mengakui jasa-jasa bangsa Indonesia dalam mempersatukan bangsa-bangsa yang cinta perdamaian dengan diadakannya Konferensi Asia Afrika. Pada tanggal 14 Mei, rombongan bertolak ke Pulau Bali. Di sana mereka akan menghadiri upacara adat di salah satu pura. Saat rombongan tiba di Denpasar, mereka disambut secara meriah oleh masyarakat. Penari tradisional menyambut mereka begitu tiba di sana. Di Bali juga diadakan rapat umum yang dihadiri oleh ribuan masyarakat. Presiden Soekarno memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap adat istiadat yang dimiliki Bali. Ia juga memperkenalkan Bali yang berkebudayaan tinggi kepada Presiden Voroshilov. Dalam kunjungan itu, Voroshilov juga menyampaikan pidatonya, rakyat Soviet mencintai kemerdekaan. Negara kami juga menghargai kebudayaan bangsa-bangsa. Kami juga menghormati adat istiadat. Setiap orang perlu mempelajari bangsa lain dengan sebaik-baiknya. Dalam jamuan makan malam itu, Voroshilov mendapatkan hadiah sebuah keris yang dibuat oleh pengrajin Bali. Tanggal 15 Mei, rombongan meninggalkan Pulau Bali untuk melanjutkan lawatannya ke Surabaya. Pejabat daerah turut hadir menyambut kedatangan mereka. Ratusan ribu masyarakat juga terlihat antusias untuk melihat kedatangan rombongan. Dalam sambutan pidatonya, Presiden Soekarno mengatakan, rakyat Indonesia dengan senang hati dan gembira menyambut kedatangan Bapak Voroshilov. Ia merupakan salah seorang pahlawan yang mengajarkan tentang kedamaian dunia. Merespon pidato Soekarno, Voroshilov membalas dengan mengatakan, kami senang mengunjungi kota-kota saudara, dan juga karena Surabaya adalah kota pejuang. Di sini para pejuang dengan tegas melawan kolonialisme untuk perdamaian, persahabatan, dan persamaan hak. Kami ingin agar Republik Indonesia ke depannya menjadi bangsa yang maju untuk kebahagiaan segenap rakyat. Walaupun wajah kami, mata kami berbeda dengan bangsa Indonesia, tetapi kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu perdamaian dan persahabatan untuk setiap bangsa. Rapat umum hari itu ditutup dengan nyanyian Indonesia Raya
dan pertunjukan karapan sapi khas Madura. Dari Surabaya, rombongan melanjutkan lawatannya ke Medan. Mereka mendarat di lapangan Merdeka Medan. Di Medan juga akan diadakan rapat umum untuk menyambut kedatangan tamu negara. Rapat tersebut dihadiri ratusan ribu masyarakat. Dalam rapat itu, Presiden Soekarno mengatakan, persahabatan antara Indonesia dan Uni Soviet bukanlah persahabatan antara dua kepala negara, melainkan persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat Uni Soviet. Masing-masing rakyat kedua bangsa memiliki tujuan yang sama, cinta kemerdekaan, cinta keadilan sosial, dan cinta pada perdamaian dunia. Setelah melakukan lawatan di Medan pada tanggal 17 Mei, rombongan kembali bertolak ke Jakarta. Mereka tiba di lapangan Merdeka. Di sana juga akan diadakan rapat umum yang dihadiri oleh berbagai pejabat kabinet beserta ratusan ribu masyarakat yang memadati lapangan Merdeka. Dalam pidatonya, Voroshilov mengatakan, pertemuan kita ini akan diingat selamanya dan membekas dalam ingatan kami sebagai pernyataan hebat dari persahabatan kedua bangsa. Negeri kami selalu mendukung perjuangan bangsa-bangsa timur untuk melawan kolonialisme. Sejak lahirnya, Uni Soviet selalu menentang penindasan oleh satu bangsa atas bangsa yang lain. Negara Soviet tidak pernah memaksakan ide-idenya atau cara hidupnya terhadap siapapun juga. Kami menentukan hubungan kami dengan negara-negara lain atas dasar menghormati cara hidup yang dipilih oleh rakyat masing-masing negara. Voroshilov mengakhiri pidatonya dengan mengucapkan terima kasih atas sambutan yang hangat dari seluruh bangsa Indonesia. Ia berharap Indonesia menjadi negara yang maju dan sukses di kemudian hari. Melanjutkan pidato Voroshilov, Presiden Soekarno mengatakan, bangsa Indonesia memang ingin bersahabat dengan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai dan cinta persahabatan. Bangsa Indonesia menganggap dirinya sama dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia tidak mau menganggap dirinya lebih tinggi dari bangsa lain. Tetapi bangsa Indonesia pun tidak mau dianggap rendah oleh bangsa lain. Esoknya, pada tanggal 18 Mei, Voroshilov dan rombongan menyempatkan untuk menghadiri rapat parlemen. Dalam pidato sambutan pada acara itu, Voroshilov berkata, kami sangat terharu dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia, keramah tamahan yang diberikan selama kami berkunjung. Kami menganggap ini sebagai suatu persahabatan rakyat Indonesia kepada kami. Sambutan hangat yang kami terima selama berkunjung ke beberapa daerah, itu juga yang dirasakan oleh masyarakat kami di Soviet. Setelah 2 pekan lawatannya ke berbagai macam daerah di Indonesia, Voroshilov dan rombongan akhirnya meninggalkan Indonesia untuk pulang ke negara asal. Presiden Soekarno beserta jajaran pejabat pemerintah mengiringi kepulangan tamu negara itu di Bandara Kemayoran. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk komen dan subscribe.